Halo, perkenalkan, saya Kevin Matthew dari Universitas Surabaya dengan nomor NRP 130224248 dari kelas Manusia dan Pengembangan Diri kelas C7. Di sini saya akan membahas tentang life skill. Jadi, apa sih sebenarnya itu life skills? Life skills atau keterampilan hidup adalah kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukkan perilaku positif yang pada akhirnya memampukan seseorang individu ini untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari secara efektif. Life skills itu sangat dibutuhkan oleh semua manusia karena kita sangat membutuhkan itu. Kita membutuhkan supaya kita untuk siap menghadapi permasalahan problem yang ada di kehidupan kita sehari-hari dengan cara-cara tertentu, seperti kita berinteraksi dengan orang dan kita harus beradaptasi juga dengan orang lain. Kita sangat membutuhkan life skill itu sendiri. Life skill kita gunakan untuk seperti mengambil keputusan yang benar, pemecahan masalah-masalah yang ada, cara berpikir kita yang kritis, terus berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif dan baik, membina hubungan antar sesama, kesadaran diri sendiri, berempati, mengatasi emosi dan mengatasi stres. Kenapa sih kok semua orang itu sangat membutuhkan atau perlu life skill ini sendiri? Sebenarnya life skill itu kita butuhkan itu supaya kita dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang, di masa depan atau di kehidupan sehari-hari ini. Ya juga tentunya untuk saat ini dan yang paling penting masa yang akan datang. Jadi kita sendiri harus terus membina life skill ini. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kasus yang beberapa bulan kemarin sempat terjadi. Saya memberikan contoh, ada mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya sini itu melakukan aksi yang ya sangat kita sayangkan, yaitu bunuh diri. Kenapa sih kok sampai dia mengambil keputusan ini? Padahal kita tahu sendiri bahwa kalau keputusan ini adalah keputusan yang salah. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut itu dia tidak bisa membina life skillnya sebelumnya. Dia tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan mungkin cara berpikirnya juga yang tidak efektif dan salah. Dari situ kita harus memahami kalau life skill ini sebenarnya sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Life skill ini semakin lama kita harus semakin kembangkan terus menerus tanpa henti. Karena apa? Karena di masa yang akan datang permasalahan pun juga akan terus berkembang dan akan semakin sulit dalam kehidupan kita. Jadi selama kita berjalan bersama dengan menghadapi masalah-masalah yang ada, kita juga harus tetap melatih life skill kita serta mengembangkannya. Kita bisa belajar dari orang lain, kita bisa mengerti dulu materi ini nanti, dan yang paling penting kita nanti bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi life skill di sini, seperti budaya, tingkat pendidikan, dan yang paling mengaruh adalah lingkungan. Lingkungan di mana tempat kita untuk bertahan hidup, lingkungan di mana kita hidup sehari-hari, itu yang sangat berpengaruh dalam life skill kita. Ketika kita menghadapi suatu tantangan atau merasa ketakutan, merasa tertekan, seperti merasakan ada yang tidak berjalan dengan sempurna yang seperti yang kita inginkan, apa sih kira-kira yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut itu tadi? Saya akan memberikan beberapa tips untuk kita bisa bertahan dalam kondisi tersebut. Jadi yang pertama, di sini ada menerima situasi saat ini. Jadi kita harus menerima situasi itu dalam diri kita. Kita harus menerima itu, kita harus siap buat menjalani itu. Yang kedua ada mengambil langkah untuk menuju perbaikan. Jadi kita harus mengambil langkah supaya permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan baik, dengan efektif tentunya. Yang ketiga, tetap mandiri dan tangguh. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Karena kita tahu dan kita tuh harus yakin kalau kita tuh sebenarnya bisa untuk menaklukkan permasalahan-permasalahan yang ada itu. Terus 4, tanyakan diri Anda dan temukan jawaban. Cobalah kamu berpikir sebentar tentang permasalahan tersebut. Permasalahan itu terjadi karena apa? Terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya permasalahan itu bisa selesai. Jadi kita harus berpikir supaya kita bisa menemukan jawabannya serta berpikir solusinya itu tadi. Terus kemudian yang kelima ada pertahankan sikap positif.
kita terus lakukan hal-hal yang positif. Jangan ada kayak pemikiran-pemikiran negatif yang muncul, terus solusi yang salah itu nanti kita ambil keputusan yang salah, itu jangan ada. Jadi kita terus berpikir positif dan yakin bahwa kita bisa melalui permasalahan tersebut. Kemudian coba kembangkan rutinitas baru seperti mencoba mencari kesibukan yang baru, bisa dengan olahraga dan lain-lain. Terus kita harus tetap menghargai diri sendiri. Jadi itu adalah beberapa tips yang saya beri supaya kita bisa mengembangkan life skill, terus kita bisa melewati segala kesulitan dan rintangan-rintangan permasalahan yang ada dalam hidup itu tadi. Dalam life skill, kita tentunya sangat butuh basic skill dulu. Basic skill di sini tuh seperti adaptif. Jadi adaptif itu dimana kita bisa mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan diri kita sendiri, dan kita bisa beradaptasi dengan kehidupan kita gitu. Terus kemudian ada lagi ketekunan. Jadi kita tekun untuk jalani hidup, kita tekun untuk terus mencari solusi yang ada, kita tekun belajar dalam kehidupan ini, lalu menerima kenyataan. Jadi memang hidup tuh nggak selalu berjalan seperti kayak yang kita inginkan gitu loh. Jadi pasti permasalahan itu pasti akan muncul dan kita harus belajar bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian ketahanan. Ketahanan di sini bukan artinya kita harus tahan dipukuli atau apa, bukan. Ketahanan di sini tuh artinya kita harus mampu melewati permasalahan tersebut. Ya kita tahu kita sulit, cuman kita harus tetap tahan gitu loh. Kita harus kuat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada supaya pola pikir kita itu juga bisa benar dan kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, jadi setelah beberapa materi yang saya sampaikan itu tadi, seperti apa itu life skill, terus kita juga belajar tentang basic skill, dan kita juga mengerti tips-tips untuk menyelesaikan beberapa masalah itu tadi. Kita di sini kan yang kita pelajari, kita bisa dimengerti apa yang harus kita lakukan ketika kita tuh menghadapi suatu tantangan yang ada, yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan tentunya di masa yang akan datang. Setelah mendengarkan materi itu tadi, kita kan juga harus lebih percaya diri lagi bahwa kita tuh sebenarnya bisa, kita mampu untuk menaklukkan problem yang ada dalam kehidupan kita. Terus kita juga harus memiliki mental yang kuat supaya kita harus tetap semangat dalam hidup. Kita kuat untuk menerima kenyataan yang ada, kita tekun untuk menjalani hidup, dan kita tentunya harus bisa adaptasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sini kita bisa belajar bagaimana supaya kita tuh bisa bertahan, terus kita bisa melalui semua tantangan yang ada dalam hidup ini. Jadi tetap semangat dan tetap latih terus life skill kita. Karena kehidupan itu tadi, kehidupan kan tidak selamanya tuh seperti yang kita inginkan. Jadi kita harus tetap kuat, kita tetap semangat buat menjalani hidup. Kita harus belajar bagaimana kita mengatasi permasalahan problem yang ada di kehidupan kita. Dan paling penting kita lebih kuat lagi untuk menjalani masa yang akan datang. Segitu saja dari saya, Kevin Matthew. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata yang tidak sengaja saya lakukan.